Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari barat Eropa dan timur. Kota pusat yang sangat terkenal salah satunya di Pasar Konstantinopel. Banyak jenis-jenis komoditas, misalnya batu mulia, emas, perak, gading, sutra, dan juga yang penting rempah-rempah. Orang-orang Portugis sangat menyukai rempah-rempah. Namun, setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, orang-orang barat Portugis melakukan pencarian untuk menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque dan para prajurit lainnya mendarat di Kepulauan Nusantara, tepatnya di Maluku. Jenderal, kita sudah sampai di daratan Maluku. Ya sudah, segera turunkan barang-barang yang ada di kapal. Beritahu yang lainnya. Siap, Jenderal. Sesudah menurunkan barang-barang yang ada di kapal, para prajurit berkumpul. Saat para prajurit beristirahat, mereka melihat orang-orang dari Kepulauan Maluku sedang berkerumun ramai-ramai. Yang ternyata itu adalah mereka sedang melakukan perdagangan. Prajurit yang melihat itu langsung bergegas memberitahu Jenderal Alfonso. Kenapa orang-orang itu sedang berkerumun? Sedang apa ya mereka? Ada apa? Lihat, di sana ada orang-orang yang sedang berkerumun. Aku harus memberitahu jenderal dulu. Setelah prajurit itu memberitahu jenderal tentang orang-orang yang berkerumun, Jenderal Alfonso tahu bahwa yang berkerumun tersebut sedang melakukan perdagangan. Lalu, Jenderal Alfonso meminta kerjasama dengan pedagang dari Kepulauan Maluku dan pedagang pun menyetujuinya. Namun, tidak lama setelah itu, Portugis melakukan monopoli perdagangan terhadap perdagangan di Kepulauan Maluku. Kita sudah lama bekerja sama dengan para pedagang yang ada di sini. Mulai sekarang, mereka harus menjual rempah-rempah itu kepada kita. Kita harus memonopoli perdagangan yang ada di sini. Yang bagus, Jenderal. Baiklah, perintah prajurit lainnya untuk pergi ke pasar. Lalu tugasnya merampas rempah-rempah yang ada di sini. Baik, Jenderal. Prajurit satu pun pergi dan memberitahu prajurit lainnya untuk menjalankan perintah dari Jenderal Alfonso. Setibanya di pasar, para prajurit langsung menghampiri para pedagang. Wahai para pedagang, mulai sekarang kalian harus menjual rempah-rempah atau apapun yang dijual kepada kami. Tidak ada tapi cepat lakukan apa yang kami perintahkan. Cepat! Akhirnya, para pedagang itu melakukan perintah yang dikatakan oleh para prajurit tersebut. Mendengar orang-orang Portugis memonopoli perdagangan di Kepulauan Maluku, Sultan Hairun, Sultan Ternate, merasa geram saat mendengarnya. Dan pada saat itu, Sultan Hairun mengadakan perundingan bersama dengan prajurit Portugis. Perundingan tersebut mengenai perdagangan Portugis. Kamu lihat kan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Portugis terhadap pedagang kita? Ini sudah kelewatan. Benar, Sultan. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Mereka dari sini, ini benar-benar kelewatan. Kita harus menyerangnya. Tapi Sultan, siapa yang harus memimpin peperangan ini? Panggil anakku sekarang. Baik. Sultan, pangeran sudah datang. Anakku, aku memerintahkanmu untuk memimpin penyerangan ini. Apakah kamu bersedia? Baik, bersedia Ayahanda. Penyerangan terhadap Portugis pun dimulai. Kemudian, Sultan Ternate diberi bantuan oleh 3 kerajaan Islam, dan mereka membuat benteng pertahanan hingga kemudian kekuatan Portugis mulai melemah. Dan akhirnya, pihak Portugis mengalami kekalahan, dan mereka meminta perdamaian. Setelah Portugis meminta perdamaian kepada Sultan Hairun, orang-orang Portugis datang ke tempat Sultan Hairun untuk meminta perdamaian itu. Dan Sultan Hairun menerima perdamaian, tetapi orang-orang Portugis ingin Sultan Hairun datang ke tempat Portugis untuk membicarakan hal ini.
Baiklah, aku akan datang. Baiklah, kami tunggu. Keesokannya, Sultan Hairun berangkat ke tempat itu tanpa ditemani oleh prajuritnya. Setelah tiba di markas Portugis, tiba-tiba Sultan Hairun dikepung oleh prajurit Portugis. Kau ini bodoh sekali. Datang ke depan musuh sendirian, benar-benar pintar dibodohi. Kalian ini benar-benar Hei, bukankah ini kesempatan yang bagus? Dia datang ke sini sendiri loh. Iya, benar juga. Prajurit, bunuh dia sekarang juga. lepas. Akhirnya, Sultan Hairun pun terbunuh di tempat orang Portugis. Setelah kejadian terbunuhnya Sultan Hairun, Pangeran Babula kemudian diangkat menjadi Sultan Babula. Setelah diangkat menjadi Sultan, Sultan Babula memulai bergabung dengan kerajaan-kerajaan lain yang ingin menyerang Portugis. Lihat saja aku akan balik menyerang kalian, wahai orang-orang Portugis. Apa? Sultan Babula akan menyerang balik Portugis? Aku harus cepat memberitahu prajurit Portugis. Informasi ini juga bisa membuat kesempatan untuk mendapatkan uang. Tak lama, penguping itu bergegas ke tempat para prajurit Portugis berkumpul. Prajurit, ada kabar penting. Kabar apa itu? Cepat, beritahu. Tenang dulu, ada syaratnya jika kalian ingin tahu kabarnya. Ah, apa syaratnya? Cepat beritahu aku. Beri aku uang, maka aku akan memberi kabarnya. Prajurit, cepat, beri dia uang saja. Baiklah. Ini, cepat beritahu aku informasinya. Baiklah, jadi tadi aku mendengar bahwa Sultan Babula akan menyerang balik Portugis. Apa? Ayo kita beritahu Jenderal Alfonso. Setelah itu, terjadilah perang antara Portugis dan Sultan Babula, tak kerajaan lainnya. Dari peperangan itu, Sultan Babula memenangkan peperangan itu, dan Portugis pun kalah dan banyak prajurit Portugis yang gugur.